Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal 3 chapter 305. Chapter 305 Pertempuran untuk Ketua Kelas. Hari ini kami akan memilih perwakilan kelas. Dengan Penatua Kai tidak hadir seperti biasa, Shen Yi bertanggung jawab atas ceramah sementara Wu Zhangkong berdiri di samping dalam diam. Dia menyapu tatapan sedingin esnya ke seluruh kelas. Di sini, di Slack, kekuatan adalah yang tertinggi. Kami telah menguji karakter Anda, jadi kami tidak peduli siapa yang menjadi perwakilan kelas. Pertarungan kelas akan diadakan, dan pemenang terakhir adalah ketua kelas. Mereka yang menunjukkan bakat luar biasa akan mengisi posisi lain. Total ada 7 perwakilan, 1 ketua kelas, 2 wakil presiden, dan dewan yang terdiri dari 4 profesi sekunder. Jangan meremehkan posisi perwakilan kelas. Setiap perwakilan akan bertanggung jawab atas bagian kelas yang berbeda dan menerima poin kontribusi bonus. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin dan mewakili seluruh kelas. Setiap bulan ketua kelas akan menerima 1000 poin kontribusi, wakil ketua 600, dan anggota dewan profesi masing-masing akan menerima 500 poin. Selama seorang perwakilan bisa menjadi Master Armor pertempuran pada usia 25 tahun, mereka secara otomatis akan diterima di pelataran dalam setelah lulus. Juga, mereka dapat mengikuti ujian kelulusan kapan saja mereka mau. Ingat, Anda harus lulus dari pelataran inti pada saat Anda berusia 35 tahun. Jangan berani-berani menyatakan diri Anda sebagai anggota Slack. Bagaimanapun, ketujuh posisi ini akan terisi hari ini. Pertama, saya akan menyatakan Tang Wulin sebagai perwakilan pandai besi. Tang Wulin sama sekali tidak mengharapkan ini. Berdiri, biarkan teman sekelas Anda mengenal Anda, kata Shen Yi. Tang Wulin berdiri, berbalik untuk menghadapi semua teman sekelasnya. Tatapan semua orang mendarat di Tang Wulin, masing-masing dengan reaksi berbeda. Gadis-gadis itu langsung cerah begitu mereka melihatnya, karena satu alasan sederhana, dia tampan. Tang Wulin, pada usia muda 13 tahun, memiliki tinggi 165 cm dan hanya satu kepala lebih pendek dari orang dewasa. Bulu mata yang panjang menonjolkan matanya yang besar. Dengan tubuh ramping dan senyum berseri-seri, tampangnya yang cantik sebagai anak laki-laki dengan mudah merebut hati para gadis. Anak laki-laki, bagaimanapun, tidak terlalu baik padanya. Hanya dengan fakta bahwa mereka menghadiri Akademi Shrek sudah cukup untuk membuktikan status kejeniusan mereka dan karenanya mereka semua secara alami menghargai diri mereka sendiri. Guru, seorang siswa di barisan belakang mengangkat tangannya. Bicaralah, kata Shen Yi. Mengapa dia tidak perlu bersaing untuk posisi perwakilan pandai besi? Pria muda itu berdiri, memperlihatkan tubuh berototnya yang luar biasa. Dia memiliki tinggi lebih dari 190 cm dan memiliki suara yang dalam. Anehnya, matanya sangat kecil, sampai seperti celah. Yang Nianxia, kamu tidak sepenuhnya salah. Tang Wulin tidak perlu bersaing untuk posisi perwakilan pandai besi karena tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dia pandai besi peringkat 4, kata-kata Shen Yi membangunkan seluruh kelas. Pandai besi peringkat 4, seorang pandai besi peringkat 4 yang bahkan belum berusia 15 tahun. Itu konyol. Yang Nianxia membeku, tertegun. Awalnya, dia keberatan karena dia sendiri adalah pandai besi peringkat ketiga, pencapaian luar biasa untuk usianya. Sekarang, bagaimanapun, kata-kata gagal baginya, dia tidak bisa berharap untuk dibandingkan dengan pandai besi peringkat 4. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget. Meskipun dia belum bisa menerimanya, dia duduk kembali. Tang Wulin mengangguk pada Yang Nianxia, ekspresinya tidak berubah. Ada pertanyaan lain. Shen Yi menyapu pandangannya ke seluruh kelas. Sedikit yang diketahui kelas, Shen Yi masih meremehkan level Tang Wulin. Bagaimanapun, dia belum menerima rencananya untuk peringkat kelima dan tidak dapat memurnikan roh saat ini. Semua orang mengubah sikap curiga mereka dalam sekejap. Meskipun siswa Akademi Shrek terus bersaing satu sama lain, saling membantu juga dimungkinkan. Bagaimanapun, akan sangat bodoh untuk tidak menjalin hubungan dekat dengan orang-orang berbakat. Semua orang sangat menyadari bahwa mereka tidak bisa menjadi Master Armor perang hanya dengan usaha mereka sendiri. Mereka akan membutuhkan bantuan dari luar, dan teman sekelas mereka adalah taruhan terbaik mereka. Para siswa ini, yang datang dari seluruh benua, telah mendengar banyak cerita tentang Akademi Shrek yang menanamkan kewaspadaan ke dalam hati mereka.
Semua orang tahu bahwa mereka telah mengarahkan semua upaya mereka ke pengembangan diri. Pada akhirnya, mereka semua adalah jenius yang berhasil masuk ke Akademi Shrek. Melihat tidak ada orang lain yang keberatan, Shen Yi tersenyum. Bagus, itu sudah ditentukan. Kompetisi akan diadakan untuk posisi lain. Perebutan kursi presiden dan wakil presiden sebentar lagi akan dimulai. Kami akan pergi ke lapangan latihan di mana Anda bisa bertarung sesuka hati. Hanya ada satu syarat untuk menjadi ketua kelas, bertahan sampai akhir. Kedua runner-up akan menjadi wakil presiden. Izinkan saya mengingatkan Anda, ini bukan pertarungan sampai mati. Selama keempat anggota tubuh atau tubuh Anda menyentuh tanah, Anda akan tersingkir. Tentu saja, jika Anda ingin mundur dari posisi itu juga bagus. Ada banyak keuntungan menjadi ketua kelas, tetapi tanggung jawabnya juga sama beratnya. Jika ada satu manfaat yang membuatnya sepadan, itu adalah kredit ekstra yang Anda terima ketika Anda mengikuti ujian masuk pelataran dalam di masa depan, dan pengaruh yang lebih besar di kampus. Seperti yang saya yakin Anda semua tahu, otoritas tertinggi di kota Shrek dan Akademi Shrek adalah Paviliun Dewa Laut. Hampir semua tetua Paviliun Dewa Laut adalah mantan presiden kelas atau wakil presiden. Akademi memiliki 6 kelas dan hanya 6 kelas, jadi total hanya ada 6 ketua kelas. Masing-masing dari mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai pelataran dalam. Bagaimana dia bisa mengatakan penarikan itu baik-baik saja? Sekarang dia hanya mencoba memprovokasi kita. Masih berdiri, Tang Wulin dengan jelas melihat kata-kata Shen Yi menyalakan api di mata teman-teman sekelasnya. Dan dia tidak terkecuali, tidak ada orang yang tidak ingin berdiri di atas rekan-rekan mereka. Ini terutama berlaku di Akademi Shrek, tapi untuk naik ke puncak, mereka harus berjuang. Baiklah, kamu punya waktu 15 menit untuk mempersiapkan. Secara alami, Anda juga dapat membentuk grup, terserah Anda. Kami hanya akan mengamati pertempuran. 15 menit untuk membentuk tim. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia mengerti arti yang mendasari kata-kata Shen Yi. Ini bukan hanya ujian kekuatan individu mereka, untuk menjadi ketua kelas, dibutuhkan lebih dari satu kekuatan orang. Ujian masuk Akademi Shrek sudah menyingkirkan semua yang lemah. Saat ini, kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan. Tang Wulin duduk diam. Dia mengirim tampilan yang berarti ke Xie. Kemudian, dengan suara yang hanya terdengar oleh rekan satu timnya, Tang Wulin berkata, Xie, Xiaoyan, kalian berdua pergi membuat grup lain. Mengerti. Senyum penuh pengertian langsung muncul di bibir Su Xiaoyan. Xie, meskipun terkejut, segera mengerutkan bibirnya menjadi seringai nakal. Memahami temperamen Bu Yue, Tang Wulin tidak menyuruhnya melakukan hal yang sama. Dia terlalu sombong untuk berinisiatif membentuk kelompoknya sendiri. Alasan mengapa mereka tidak bekerja sama kali ini sederhana. Setelah duduk bersama, mereka sudah dianggap sebagai klik mereka sendiri. Sekarang Tang Wulin adalah perwakilan pandai besi, bahkan lebih banyak mata tertuju padanya. Ada terlalu banyak perhatian pada mereka sekarang. Jika mereka ingin memanfaatkan sepenuhnya kekacauan yang terjadi, pertama-tama mereka harus melepaskan panas dari diri mereka sendiri. Ruang kuliah segera menjadi gaduh ketika orang-orang berpaling ke arah orang yang duduk di sebelah mereka untuk mencari rekan. Dengan hanya 3 posisi tersedia, tim tetap kecil. Jika tim terlalu besar, akan ada konflik tentang siapa yang menerima posisi. Meskipun awalnya orang asing, teman-teman sekelasnya segera menjadi ramah. Bisakah saya bergabung dengan kalian? Saya adalah master jiwa tipe kontrol, jadi saya pasti akan berguna. Saya tidak ingin menjadi ketua kelas, saya hanya takut terluka. Jika Anda memiliki saya akan mundur saat kita satu-satunya tim yang tersisa. Soul Land 3 Chapter 306. Chapter 306 membentuk grup. Su Xiaoyan memiliki penampilan yang halus, seperti bunga yang rapuh. Dia tidak diragukan lagi tak tertandingi di antara teman-temannya. Tidak butuh banyak waktu bagi tim yang relatif besar untuk menerimanya, menjadikan mereka tim beranggotakan 5 orang dengan tambahannya. Mengabaikan diskusi timnya, dia melirik Tang Wulin, sangat senang dengan dirinya sendiri. Xie juga berhasil bergabung dengan tim tanpa hambatan. Master jiwa tipe agility unggul dalam medan perang yang kacau, jadi dia dengan mudah dapat merekrut 2 master jiwa tipe agility lainnya untuk membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Dia bahkan menemukan nama untuk timnya, pemulung. Seseorang berbicara sementara Tang Wulin tenggelam dalam mengamati teman sekelasnya. Hai, apakah kamu benar-benar pandai besi peringkat 4? Itu yang Yanxia yang sebelumnya meragukannya. Saya.
Tang Wulin mengeluarkan lencananya sebagai bukti. Mempertimbangkan tubuh yang lansia yang kokoh, Tang Wulin yakin bahwa dia juga seorang pandai besi. Sebagai sesama pandai besi, mereka pasti akan sering bertemu di masa depan, jadi yang terbaik adalah menjaga hubungan yang ramah. Mari kita bekerja sama. Saya seorang master jiwa tipe kekuatan. Jiwa bela diri saya adalah Das Gold Bear, kata Yang Nianxia, memotong langsung ke pengejaran. Beruang senja. Tang Wulin terkejut. Beruang Das Gold adalah varian dari beruang Dreadclaw Das Gold. Dalam semua sejarah, seorang master jiwa dengan beruang Dreadclaw Das Gold sebagai jiwa bela diri tidak pernah muncul. Mungkin itu terlalu sombong untuk dibendung oleh manusia. Namun, beruang senja dipuji sebagai jiwa bela diri tipe beruang yang paling kuat. Itu memiliki semua ciri beruang Dreadclaw Das Gold, kecuali cakar yang terkenal. Baik kekuatan dan pertahanannya tirani, menjadikannya perisai daging yang luar biasa. Tang Wulin dapat dianggap sebagai master jiwa tipe penyerangan. Jika dia bekerja sama dengan perisai manusia yang luar biasa, kemampuan bertahannya akan melonjak ke ketinggian baru. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tentu, selamat datang di tim. Saya Tang Wulin, dan ini rekan saya, Gu Yue. Aku adalah master jiwa tipe kontrol dan Gu Yue adalah master jiwa tipe elemen yang berspesialisasi dalam kontrol, dukungan, dan serangan jarak jauh. Hai, Yang Nianxia mengulurkan tangannya ke Gu Yue sebagai salam. Namun, dia hanya mengangguk. Dia tidak pernah membiarkan siapapun selain Tang Wulin menyentuhnya. Tang Wulin tersenyum malu-malu. Seperti itulah Gu Yue. Jangan terlalu dipikirkan, Yang Nianxia. Yang Nianxia terkekeh dan mengusap bagian belakang kepalanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, benar, berapa umurmu? Sungguh menakjubkan bahwa Anda adalah pandai besi peringkat 4 di usia yang begitu muda. Kadang-kadang kita harus membandingkan catatan. Tentu, saya 13 tahun. Bagaimana dengan kamu? Saya 14 tahun. Keduanya menatap satu sama lain dengan heran. Kejutan Yang Nianxia berasal dari betapa muda Tang Wulin, sementara Tang Wulin menemukan ukuran tubuh Yang Nianxia yang sangat besar mengejutkan seseorang di usianya. Kami bertiga adalah tim yang cukup bagus. Apakah Anda tahu apa yang harus kami lakukan nanti? Saya tidak pandai menyusun strategi. Apa spesialisasi Anda? Yang Nianxia bertanya, dengan penuh semangat. Semua siswa baru masih belum mengenal satu sama lain, jadi Battle Royale ini berfungsi sebagai panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan mereka. Semakin kuat penampilan mereka, semakin mudah bagi mereka untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Lebih jauh, itu akan meningkatkan status seseorang di kelas. Semua orang sangat ingin membuktikan diri. Tang Wulin tersenyum kecut. Sebenarnya cukup sederhana. Bukankah jiwa bela diri Anda adalah Das Gold Bear? Beruang senja memiliki kekuatan dan pertahanan yang luar biasa. Yang perlu Anda lakukan hanyalah fokus untuk menampilkannya dan kami akan baik-baik saja. Serahkan sisanya padaku dan Gu Yue. Saya akan menarik orang kepada Anda, dan Anda akan menghajar mereka. Gu Yue akan bertanggung jawab atas serangan jarak jauh dan mendukung kami. Dengan tambahan Yang Nianxia, Tang Wulin merasa puas dengan komposisi timnya. Dia tidak meragukan kekuatan Yang Nianxia. Dia juga telah lulus ujian masuk SREC. Paling tidak, dia harus memiliki 3 cincin jiwa. Mereka yang diterima hanya dengan 2 cincin jiwa seperti Tang Wulin adalah keanehan. Saat pikiran ini terlintas di benak Tang Wulin, bayangan gadis malaikat jatuh berambut merah muncul di kepalanya. Bukankah dia hanya memiliki 2 cincin juga? Dan dia punya yang ungu seperti milikku. Hal yang sama berlaku untuk Yue Zhenyu. Dia memiliki 3 cincin ungu. Sepertinya malaikat suci dan malaikat jatuh memiliki kekuatan fisik dan kekuatan spiritual untuk mendukung jiwa roh yang kuat. 15 menit segera berlalu. Shen Yi dan Wu Zhangkong dengan anggun memimpin 101 siswa kelas 1 keluar kelas. Mereka berjalan menyusuri aula yang panjang, menjelajah ke dalam gedung sekolah. Gedung sekolah sangat besar, perlu waktu beberapa tahun bagi seseorang untuk mengenal setiap sudut dan celahnya. Mereka segera tiba di sebuah ruangan bundar yang besar. Anehnya, ruangan ini hampir tidak cukup besar untuk menampung semua siswa, tetapi tidak ada tempat yang cukup untuk mereka bertempur. Sebentar lagi, kalian semua akan memasuki dunia ilusi. Saya percaya semua orang di sini pernah berada di platform kenaikan roh sebelumnya, jadi Anda dapat menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang serupa. Sekarang, semua orang keluar dari lingkaran putih di lantai, kata Shen Yi.
Para siswa melakukan seperti yang diperintahkan Sen Yi dan mundur dari tengah ruangan, meninggalkan ruang kosong yang besar di sana. Sen Yi berjalan ke dinding dan mengoperasikan semacam mekanisme. Serangkaian sirkuit jiwa menyala sebagai respons, berliku-liku di seluruh ruangan. Sesaat kemudian, lantai di tengah ruangan terbuka, dan bola berbentuk telur melesat keluar. Tiap bola dunia tingginya sekitar 2,5 meter dengan diameter 1,2 meter. Semuanya terbelah untuk memperlihatkan kokpit aneh di dalamnya. Anda dapat memilih untuk masuk ke salah satu yang Anda inginkan. Setelah masuk, Anda akan menemukan diri Anda di dalam hutan. Batas hutan ini kecil, jadi Anda akan segera bertemu. Jika Anda ingin berada di dekat teman manapun, masukkan telur yang berdekatan. Anda memiliki 3 menit untuk menyelesaikan masalah. Jangan lupa untuk mengencangkan sabuk pengaman Anda setelah Anda memasuki kabin. Teknologi sangat tinggi. Tanggulin menatap kabin oval dengan kagum. Mereka jelas memasuki dunia yang sama dengan platform kenaikan roh. Mempertimbangkan dunia yang mereka masuki selama ujian masuk juga, dia bahkan hampir tidak bisa membayangkan teknologi apa yang dimiliki Akademi Shrek. Mungkin dia tidak perlu lagi mengunjungi platform kenaikan roh dan bisa datang ke sini saja. Tanggulin, Gu Yue, dan Yang Nianxia dengan cepat memilih 3 kabin yang dikelompokkan bersama. Setelah masuk, mereka mengencangkan sabuk pengaman, dan bukaan kabin ditutup, meninggalkan masing-masing dalam kegelapan. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di sekitar Tanggulin, seolah-olah dia mengambang di tengah lautan bintang. Gelombang energi mulai berdesir di sekelilingnya, dan telur mulai berputar. Pusing menghantamnya dan membuatnya linglung, tetapi saat dia akan muntah karena mual, pikirannya menjadi kosong. Rasa mualnya benar-benar hilang, dan dia bisa merasakan kakinya tertanam kuat di bawahnya. Dia segera jatuh ke tanah dengan berjongkok rendah. Kracing mengurangi seberapa besar targetnya dan juga memberinya kesempatan untuk membiarkan kekuatan jiwa dan esensi darahnya mengendap. Sangat penting baginya untuk berada dalam kondisi prima. Tanggulin memiliki pandangan yang jelas tentang sekelilingnya. Seperti yang dikatakan Sen Yi, dia menemukan dirinya berada di hutan yang subur. Dia tidak bisa melihat orang lain, tetapi flora yang lebat sangat membatasi pandangannya. Sekarang dia berada di hutan, Tanggulin merasa seperti ikan di dalam air. Master jiwa tipe tumbuhan seperti dia memiliki keuntungan yang pasti dalam lingkungan seperti itu. Tanggulin berlari ke samping dan melompat ke semak-semak untuk menyembunyikan dirinya. Sesaat kemudian, mata ungu muncul di semak-semak. Tanggulin, Gu Yue, di mana kalian? Sebuah suara meraung di dekatnya. Tanggulin tertegun, tetapi ekspresinya segera menjadi gelap. Orang ini. Pemilik suara itu jelas Yang Nianxia. Soul Land 3 Chapter 307. Chapter 307 Jiwa Bela Diri Beruang Senja. Sen Yi pernah berkata bahwa hutan kecil ini akan dipenuhi oleh siswa kelas 1. Tanggulin terkejut bahwa Yang Nianxia dengan berani akan berteriak seperti ini, mengungkapkan dirinya begitu pertempuran royal dimulai. Tanggulin mencondongkan tubuh ke depan saat dia diam-diam berlari melalui bayang-bayang semak-semak menuju suara Yang Nianxia. Dia harus segera bergabung dengan Yang Nianxia dan mengubah lokasi mereka sebelum mereka dikepung. Benar saja, dia dengan cepat menemukan Yang Nianxia dengan mengikuti suaranya yang menggelegar. Yang Nianxia berdiri di tengah lapangan, ekspresi bingung di wajahnya saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Dia tinggi dan berotot dan praktis memiliki sasaran raksasa yang dilukis di punggungnya. Tepat ketika Tanggulin hendak bergabung dengan Yang Nianxia, dia memperhatikan sesuatu dan berhenti, tetap di semak-semak. Sesosok diam-diam mendekati Yang Nianxia dari belakangnya. Benar-benar aneh. Bayangan di tanah adalah satu-satunya tanda seseorang mendekat, tetapi tidak ada orang di sana yang melemparkannya. Tetapi ketika bayangan mencapai Yang Nianxia, tiba-tiba bayangan itu muncul dalam bentuk seseorang. Orang bayangan itu melemparkan garote di sekitar leher Yang Nianxia dan menariknya. Jiwa bela diri apa itu? Ini sangat aneh. Meskipun Tanggulin terkejut, dia tidak terburu-buru menyelamatkan Yang Nianxia. Aliansi mereka tidak begitu solid untuk memulai, dan dia harus berhati-hati terhadap musuh yang muncul. Hanya surga yang tahu berapa banyak orang yang mengarahkan pandangan mereka pada Yang Nianxia sekarang. Penyerang bersiap melawan Yang Nianxia, memanfaatkan perbedaan tinggi badan mereka untuk mendorong punggung Yang Nianxia untuk mencekiknya. Ini adalah dunia ilusi di mana bahkan kematian pun tidak nyata, jadi penyerang tidak menunjukkan belas kasihan dan segera mengincar pukulan fatal. Tubuh Yang Nianxia langsung menjadi kaku saat dia menahan kekuatan yang menekan lehernya.
Fakta bahwa penyerangnya mengincar bagian vital seperti lehernya sejak awal berarti bahwa mereka adalah master jiwa tipe agility yang cukup kuat. 3 cincin jiwa muncul dari bawah kaki penyerang, tetapi hanya cincin keduanya yang menyala. Yang Nianxia menusuk siku ke belakang, bermaksud untuk memukul dada penyerang. Namun, karena penyerang berdiri di punggungnya, sikunya tidak dapat menjangkau. Yang Nianxia dengan ganas menginjak tanah dan tubuhnya mulai mengembang. Dia dengan cepat tumbuh dari 190 cm menjadi 250 cm. Meskipun transformasinya tidak sedrastis kera raksasa Titan Yuanen, rambut Yang Nianxia menjadi emas gelap, kilau emas gelap menutupi kulitnya, dan 3 cincin jiwa ungu muncul dari kakinya. Orang ini. Mata Tang Wulin membelalak kaget. Tampaknya merasakan bahwa keuntungannya telah hilang, penyerang itu menendang Yang Nianxia dan membuat jarak di antara mereka. Pada saat itu, cincin jiwa pertama Yang Nianxia menyala dan cahaya kemasan gelap keluar dari tubuhnya. Cahaya mengungkapkan bentuk sebenarnya dari sosok ilusi di belakangnya, memperlambat mereka juga. Tangan Yang Nianxia menembak ke belakang untuk menangkap pergelangan kaki musuh. Dengan cengkeraman kuat di pergelangan kaki musuh, dia menghantamkan mereka ke tanah seperti boneka kain. Sesaat kemudian, tubuh penyergap menghilang dalam sekejap cahaya. Setelah mengkonfirmasi kemenangannya, Yang Nianxia kembali ke penampilan normalnya, tanpa pakaian yang telah robek oleh perubahannya. Tang Wulin, Gu Yue, di mana kalian berdua? Yang Nianxia berteriak, jelas tidak berniat untuk berhenti. Saat dia melihat dari bayang-bayang, Tang Wulin merasakan hawa dingin di punggungnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang yang lulus ujian masuk yang bisa dianggap lemah. Dia mungkin mengekspos dirinya sendiri saat mencari kita, tapi dia punya kekuatan untuk melakukannya. Jiwa bela dirinya yang kuat dan keterampilan jiwa yang aneh memungkinkannya dengan mudah merawat penyergap itu. Kabel itu bahkan tidak melakukan apapun padanya. Aku tidak boleh keluar dulu. Dia terlihat jujur, tapi dia memiliki hati yang licik. Dia adalah kandidat rekan setim yang luar biasa. Untuk apa kamu berteriak? 3 sosok muncul dari hutan, sekelompok 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya memiliki 2 cincin jiwa ungu dan 1 cincin jiwa kuning. Gadis itu memimpin jalan. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan setara dengan Su Xiaoyan di departemen penampilan, tetapi dia jauh lebih sombong. Seekor ular hijau tua melingkari lengan kanannya, dikelilingi aura suram. 2 anak laki-laki di belakangnya memiliki tinggi dan penampilan yang rata-rata, tapi wajah mereka identik. Saat dia melihat si kembar, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengingat saudara kembar yang dia temui di turnamen aliansi Skycea. Dia telah kalah dari keterampilan fusi jiwa mereka yang kuat saat itu. Mempertimbangkan fakta bahwa kedua anak laki-laki ini juga kembar, dia bertanya-tanya apakah mereka juga memiliki keterampilan fusi jiwa. Sejak kelas baru saja dimulai, Tang Wulin masih asing dengan teman sekelasnya. Dia tidak tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Dilihat dari suaranya, jelas bahwa gadis itu telah berbicara. Yang Nianxia menanggapi dengan senyum polos. Hai, saya Yang Nianxia. Saya sedang mencari rekan satu tim saya sekarang. Gadis itu melangkah maju. Saya Zheng Yiran. Anda harus mundur sekarang dan menyelamatkan diri Anda dari rasa sakit. Posisi ketua kelas sudah menjadi milikku. Yang Nianxia menatapnya dengan heran. Bukankah guru mengatakan kita harus memperjuangkan posisi itu? Bagaimana posisinya sudah menjadi milik Anda? Zheng Yiran mengerutkan kening. Apakah kamu bodoh? Saya jelas bermaksud bahwa tidak ada orang lain yang layak menjadi lawan saya. Dijamin aku akan mengalahkan semua orang di sini dan menjadi ketua kelas. Baiklah, cukup omong kosong ini. Zheng Long, Zheng Hu, kirimkan dia dalam perjalanan. Ya, nona muda. 2 anak laki-laki di belakangnya menembak ke depan. Cincin jiwa pertama mereka berkelap-kelip saat aura kegelapan menyelimuti mereka. Warna hijau muncul di kulit mereka saat mereka berlari menuju Yang Nianxia. Mereka membuka mulut dan menembakkan lampu hijau ke arahnya. Yang Nianxia berdiri di sana seolah-olah dia tertegun, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian dia tiba-tiba melepaskan jiwa bela dirinya dan tubuhnya membengkak sekali lagi. Bukankah dia terlalu sombong? Tang Wulin mengerutkan kening dari posisinya di semak-semak. Kedua lampu hijau menerpa Yang Nianxia. Dia gemetar saat warna hijau tua merusak kilau kemasan yang menutupi dirinya. Ah, meracuni! Yang Nianxia berteriak saat gemetar tiba-tiba mencengkeramnya. Zheng Long dan Zheng Hu mendekati Yang Nianxia dengan kecepatan kilat.
Jiwa bela diri mereka hanya bisa dilihat samar-samar sebagai kabut hijau giok. Kematian melekat pada mereka, dan tanaman di sekitarnya layu kemanapun mereka pergi. Itu racun, seperti yang dikatakan Yang Nianxia. Itu adalah jiwa bela diri atribut racun yang jarang terlihat. Mempertimbangkan fakta bahwa mereka telah lulus ujian masuk Shrek, mereka harus menjadi kuat dengan hak mereka sendiri. Zheng Yiran itu, yang sepertinya memiliki jiwa bela diri yang mirip, juga ada di sana. Mereka kemungkinan besar berasal dari keluarga jiwa bela diri atribut racun. Cakrawala Tanggulin benar-benar diperluas hari ini. Sejak memasuki Akademi Shrek, dia telah melihat jiwa bela diri yang langka dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, Zheng Long dan Zheng Hu mencapai Yang Nianxia. Yang Nianxia gemetar lebih kuat dari sebelumnya saat masing-masing dari si kembar mengangkat satu kaki untuk menendangnya. Lonjakan transparan berwarna hijau giok tumbuh dari kaki mereka. Meskipun paku itu indah, asosiasi warna dengan jiwa bela diri mereka menghilangkannya. Jika dua tendangan berduri menghantam leher Yang Nianxia, tawarannya untuk menjadi presiden kelas pasti akan selesai. Meski begitu, Tanggulin tidak beraksi. Yang Nianxia sebenarnya bukan rekannya. Selain itu, mengingat betapa liciknya Yang Nianxia, Tanggulin yakin bahwa dia tidak akan kalah hanya dengan dua master jiwa atribut racun. Sangat beracun, betapa menakutkan. Yang Nianxia meratap. Tapi saat dua paku hendak menusuknya, dia berhenti gemetar. Lengannya terangkat seperti kilat untuk mencengkeram pergelangan kaki setiap kembar. Senyuman suram terbentuk di bibirnya. Bukankah itu cukup sekarang? Dia menginjak tanah, menghilangkan kabut hijau padanya dengan semburan cahaya keemasan. Cahaya itu membuat udara bergetar, dan saat itu mengenai Zheng Long dan Zheng Hu, tubuh mereka menjadi lemah. Mereka telah benar-benar kehilangan kekuatan. Solen 3 Chapter 308. Chapter 308 Ular Giok Zheng Yiran. Yang Nianxia dengan kejam membanting si kembar ke tanah. Zheng Long dan Zheng Hu menghilang dalam dua kilatan cahaya bahkan sebelum Zheng Yiran sempat bereaksi. Dia berdiri di sana, terpana luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa racun si kembar tidak akan efektif melawan Yang Nianxia. Hai Zheng Yiran, saya Yang Nianxia. Mohon beritahu saya. Yang Nianxia, tanpa memberinya kesempatan untuk memproses situasi, menyerbu ke arahnya seperti tank yang tak terhentikan. Kamu mencari kematian. Zheng Yiran berteriak, kabut hijau cerah menutupi dirinya saat dia berlari ke depan. Ular yang melingkar di sekitar lengannya bersinar, lalu meludahkan kabut hijau ke Yang Nianxia. Yang Nianxia menggeram. Cahaya emas tua meledak dari tubuhnya, menghancurkan kabut saat mereka bersentuhan. Dia menghubunginya beberapa saat kemudian. Zheng Yiran memandangnya dengan mata sedingin es saat dia masih bergegas maju, jelas tidak bermaksud menghindar. Yang Nianxia baru saja akan menabraknya, ketika tubuhnya menjadi lunak seolah tulangnya telah mencair dan lengannya teracung untuk bertemu dengan tinjunya. Cahaya meledak di sekelilingnya, menyembunyikan skill jiwa yang dia gunakan. Sepersekian detik kemudian, dia melingkari Yang Nianxia, membatasinya. Dia mengangkat tangan kanannya yang kini berwarna hijau giok dan menusuknya ke lehernya. Pada saat yang sama, ular di lengannya bersinar lagi dan menyemprotkan kabut lagi ke wajah Yang Nianxia. Cincin jiwa ketiga Yang Nianxia menyala dan dia melolong, tubuhnya yang sudah sangat besar tumbuh setinggi 3 meter. Bulu emas gelap tumbuh di sekujur tubuhnya seperti tempat tidur jarum baja. Cahaya meledak dari tubuhnya dalam upaya untuk melempar Zheng Yiran darinya. Namun, tidak seperti Zheng Long dan Zheng Hu, dia memegang erat Yang Nianxia seperti lem. Bahkan saat intensitas cahaya meningkat, dia bertahan. Keduanya terkunci di jalan buntu. Pada saat itu, sebuah telapak tangan muncul entah dari mana dan dengan lembut bertumpu di punggung Zheng Yiran. Dia gemetar, lalu menegang saat lapisan es biru menyebar di punggungnya. Yang Nianxia meraung sambil menegangkan otot-ototnya, menghancurkan tubuh beku Zheng Yiran menjadi pecahan es yang cemerlang. Sedetik kemudian, dan yang tersisa dari dirinya hanyalah beberapa partikel cahaya. Seorang gadis dengan rambut hitam panjang berkelebat di samping Yang Nianxia. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia memiliki aura khusus tentangnya. Itu adalah Gu Yue. Dia telah berteleportasi dan menggunakan telapak tangan es di Zheng Yiran, langsung mengubah gelombang pertempuran. Tubuh Yang Nianxia dengan cepat menyusut kembali ke normal dan dia menoleh ke Gu Yue untuk memberinya acungan jempol. Gu Yue menanggapi dengan senyum sopan, memegang tangannya di belakang punggungnya seolah-olah masalah ini tidak perlu disebutkan.
Yang mengejutkan Tang Wulin, mata Gu Yue melesat ke semak-semak yang dia sembunyikan sesaat sebelum bergeser pergi. Wow, alam laut roh luar biasa. Persepsinya begitu tajam sekarang, dia langsung menemukanku. Namun, meski begitu, dia tidak memanggilnya, dia juga tidak keluar. Gu Yue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Nianxia bertanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Apa kau tidak baik-baik saja sekarang? Terus, Gu Yue berjalan menuju semak-semak yang disembunyikan Tang Wulin begitu dia selesai berbicara. Tapi kekuatan jiwaku akan habis. Yang Nianxia berkata dengan ekspresi yang salah. Itu masalahmu. Gu Yue tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia berjongkok dan memasuki semak-semak. Dia dengan santai duduk di sebelah Tang Wulin. Pada saat itu, mata Tang Wulin bersinar dan lengan kanannya terangkat seperti kilat. Sebuah ding terdengar di udara saat sepasang cakar tajam terlempar oleh lengan Tang Wulin. Mereka telah diarahkan ke punggung mereka. Tombak rumput blue silver melesat dari tanah dan mengguncang semak-semak di sekitarnya dengan sangat keras. Mereka melepaskan dua orang yang tubuhnya lumpuh. Pada saat yang sama, sepasang bilah angin sepanjang meter terbang dan mengubah kedua penyerang menjadi kilatan cahaya. Tang Wulin tidak berbalik sepanjang waktu. Bahkan sekarang, dia hanya menunjukkan seringai saat dia mengacungkan jempol di belakangnya. Sesosok merangkak ke depan tidak terlalu jauh dari belakang Tang Wulin dan mengambil seutas rumput blue silver. Tidak ada suara yang keluar dari orang ini, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengan lingkungan. Tepatnya Xie. Tim yang dia bentuk dengan dua master jiwa tipe ketangkasan lainnya telah menyingkirkan 5 orang lainnya sebelumnya. Lagi pula, Soul Master tipe agility memiliki kecepatan dan kekuatan serangan. Ambus adalah keahlian mereka. Tetapi ketika dua rekan tim Xie telah mengarahkan pandangan mereka pada Tang Wulin, tidak ada yang merasakan malapetaka yang akan datang. Kasihan, mereka telah dikhianati. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, Tang Wulin dan Xie tidak perlu berkomunikasi secara lisan. Begitu Xie menyadari bahwa orang di dalam semak-semak adalah Tang Wulin, dia mencubit seutas rumput blue silver yang ditemukan di mana-mana karena dia tahu jaringan pengawasan rumput Tang Wulin. Setelah diperingatkan, Tang Wulin telah menyampaikan ini kepada Gu Yue dengan sinyal yang hanya diketahui oleh tim mereka. Nasib tragis dari dua master jiwa tipe ketangkasan dimainkan sesudahnya. Namun, bagian terpenting dari rangkaian peristiwa ini adalah bahwa mereka tidak pernah mencurigai pengkhianatan Xie. Setelah terkendali, hanya satu jalan tersisa untuk master jiwa tipe ketangkasan. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi keuntungan mereka terletak pada penyergapan dan taktik gerilya. Dengan kecepatan mereka, itu secara alami menurunkan kekuatan pertahanan mereka. Yang Nianxia memperhatikan keributan ini dan mendekati semak-semak, pupil matanya berkontraksi saat dia melihat dua kilatan cahaya. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mengacungkan jempol. Dia berlari untuk bergabung dengan Gu Yue di semak-semak. Kamu, kapan kamu sampai di sini? Yang Nianxia berseru, terkejut melihat Tang Wulin di semak-semak juga. Tang Wulin tersenyum masam. Aku baru sampai di sini beberapa saat yang lalu. Senyuman naif terbentuk di bibir Yang Nianxia. Oh, jaga aku kalau begitu. Saya perlu memulihkan beberapa kekuatan jiwa. Mereka sudah melenyapkan 6 orang dalam beberapa menit. Selain itu, semua lawan mereka sangat kuat, terutama Zheng Yiran dengan jiwa bela diri beracun tirani. Meskipun demikian, pertahanan pendukung beruang Das Gold menahan jiwa bela dirinya dan dia menemui kematiannya di tangan telapak tangan beku Gu Yue. Tentu saja, kemenangan tidak akan mudah bagi mereka jika dia tidak begitu sombong. Yang Nianxia duduk dan mulai bermeditasi tanpa sedikit pun kekhawatiran. Dia memiliki keyakinan penuh pada Tang Wulin dan Gu Yue untuk melindunginya. Tang Wulin dan Gu Yue saling pandang. Mereka tidak berbicara saat Tang Wulin menghendaki rumput blue silvernya ke tanah untuk dihubungkan dengan tanaman di sekitarnya. Dia menuangkan kekuatan jiwa ke dalam tanaman melalui rumputnya, memberdayakan mereka untuk menutupi aura mereka.